Salam jumpa. Kita semua tahu Indonesia pernah menjadi koloni Belanda. Dan dalam kurun waktu itu ada periode ketika Belanda juga pernah menjadi koloni Prancis. Ini membuat ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika Belanda dijajah Prancis pada masa pemerintahan Napoleon, ini artinya secara tidak langsung Indonesia juga pernah ikut menjadi wilayah koloni Prancis meskipun waktunya hanya singkat. Berikut ini video jalan-jalan menelusuri jejak kekuasaan Napoleon di Belanda, dan setelah itu saya akan memasak menu kampung sayur tempe campur pete. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di kota Austerlitz di Belanda. Tempat ini banyak dikunjungi orang untuk melihat piramida yang dibuat ketika Napoleon memerintah di Belanda. Kekuasaan Perancis di Belanda tidak lama, hanya kurang lebih 15 tahun, tergantung lokasi daerahnya. Tampak tertulis di bekas daerah militer Perancis di Belanda ini dari tahun 1795 sampai 1813. Kekuasaan Napoleon Bonaparte, Kaisar Perancis keturunan Italia ini memang pernah mendominasi Eropa. Bukan hanya Belanda yang pernah ditaklukkannya, juga sebagian besar wilayah Jerman, Belgia, Italia, Austria, Mesir, Polandia, dan Spanyol. Dan salah satu jejak kekuasaan Napoleon di Belanda diantaranya bisa dilihat di desa Austerlitz di Provinsi Utrecht di Belanda ini. Desa Austerlitz ini dahulu merupakan kamp militer bagi prajurit Perancis. Pada tahun 1804, Jenderal Perancis Auguste de Marmont bersama 18.000 prajuritnya tinggal di tenda-tenda militer di desa ini. Dan di saat itulah Jenderal de Marmont, komandan pasukan Perancis, memerintahkan prajuritnya untuk membangun piramida Austerlitz di desa ini untuk menghormati Kaisar Napoleon. Piramida di desa Austerlitz di Belanda ini dibangun tahun 1804 sampai sekarang masih berdiri, menarik banyak pengunjung dan merupakan salah satu objek yang paling banyak dikunjungi oleh pelajar-pelajar dalam program wisata sekolah di Belanda. Sayang sekali dalam masa corona ini, piramida Austerlitz ditutup untuk pengunjung. Pengunjung hanya boleh melihat dari luar. Dalam masa sebelum corona, pengunjung bisa naik piramida ini sampai ke puncaknya. Piramida Austerlitz di Belanda ini memang tidak sebesar piramida di Mesir. Tingginya sekitar 36 meter. Meskipun demikian, piramida ini meninggalkan gema sejarah dari seorang tokoh besar, Kaisar Napoleon Bonaparte. Napoleon memang seorang tokoh kontroversial, pernah menguasai hampir seluruh Eropa sebelum akhirnya kekuasaannya runtuh pada tahun 1815. Napoleon juga tercatat sebagai salah seorang komandan perang terbesar dalam sejarah. Dia memenangkan sebagian besar dari pertempurannya. Taktik perangnya banyak dipelajari di seluruh dunia. Di lokasi ini juga menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak. Juga ada kafe dan restoran. Selain itu, daerah ini juga dikitari oleh daerah konservasi alam, pertanian, dan perkebunan. Sekarang waktunya pulang dan saya akan membuat sayur tempe campur pete yang gurih dan enak. Belanda banyak yang jual pete, jadi saya bisa bikin makanan kampung ini. Petenya dicemplungkan ke dalam sayuran yang dicampur tempe dengan kuah santan, rasanya gurih, mantap.
Berikut ini cara saya membuat sayur tempe campur pete. Ikuti terus videonya. Pertama-tama saya menghaluskan bawang merah, bawang putih, diberi sedikit minyak goreng agar tercampurnya lebih mudah, 2 sendok teh bubuk kunyit, dan 1 sendok teh bubuk cili. Kemudian saya menumis cabai merah besar dan cabai merah hijau, banyaknya menurut selera. Kalau sudah matang diangkat dan sisihkan. Kemudian saya menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumisannya sudah matang, saya taruh laos dan jahe yang sudah digeprek. Kemudian daun salam, daun jeruk, wortel yang dipotong korek api atau menurut selera, kacang panjang atau bisa juga buncis, tomat dan cabai besar yang tadi sudah ditumis. Ditambahkan kurang lebih 2 gelas air matang pakai wadah bekas bumbu halus tadi. Kemudian tempe yang sudah dipotong kotak dan sudah digoreng, tapi kalau mau tempe yang masih mentah juga bisa. Kemudian saya bubuhkan pete. Kalau mau petenya masih agak mentah, petenya bisa ditaruh pada saat sayurnya menjelang matang. Tapi karena saya mau petenya benar-benar matang, jadi saya taruh lebih awal. Kemudian ditutup, biarkan mendidih sampai sayurnya matang. Setelah mendidih dan sayurnya matang, tuangkan santannya. Biarkan santannya mendidih lagi sambil sesekali diaduk agar santannya tidak pecah. Kalau suka bisa pakai bubuk penyedap non-MSG lalu gula jawa bubuk, sedikit garam, banyaknya menurut selera. Cicipi apakah perlu tambahan garam. Begitu mendidih segera diangkat. Sayur tempe campur pete ini siap untuk dihidangkan. Kalau suka bisa ditaburkan bawang goreng. Rasanya enak sekali. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.